Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang cara mengukur motivasi. Teman-teman sekalian, saya ingin membantu akan membantu teman-teman mahasiswa yang akan meneliti tentang motivasi. Motivasi apa saja ya, bebaslah. Ada yang meneliti motivasi belajar, ada motivasi kerja, motivasi berprestasi, motivasi bisnis dan sebagainya. Kan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari motivasi, karena kita bergerak karena disebabkan sesuatu yang disebut adalah motif ya. Gerakannya itu adalah motivasi. Nah, motivasi itu variasinya adalah ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau misalnya teman-teman memilih variabelnya motivasi, kemudian subvariabelnya adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari setiap kegiatan tadi, misalnya motivasi belajar kah atau motivasi kerja, nah subvariabelnya bagi menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh misalnya motivasi belajar. Jadi teman-teman harus melihat, kalau kita lihat seseorang itu motivasinya bagus atau kuat, itu kita lihat aja kalau dia melakukan satu kegiatan, durasi kegiatannya berapa lama, lalu frekuensinya, ketahanannya ya, kemudian tingkat perhatiannya terhadap suatu kegiatan itu seperti apa, lalu ketekunannya tadi, keuletannya kayak apa gitu ya. Jadi jangan lupa juga tingkat aspirasinya. Nah, ukuran-ukuran ini yang saya sampaikan ini bisa menjadi indikator di dalam pengukuran motivasi. Jadi kita lihat kalau memilih motivasi, subvariabelnya intrinsik dan ekstrinsik, kemudian indikatornya nanti apa? Kita lihat kan kalau kita ukur misalnya kursus aja ya, kalau yang punya motivasinya tinggi, misalnya kursus bahasa Inggris bersama teman-teman. Nah, kalau temannya bosan satu mundur gitu ya, lama-lama berkurang siswanya di dalam kelas. Nah, bagi mahasiswa ataupun pelajar yang kursusnya itu karena intrinsik, ya dia nggak pengaruh kalau temennya yang berlima, misalnya berenam, limanya itu pada mundur di tengah jalan, dia tetap terus kursus itu diselesaikan. Tapi kalau dia tidak kuat motivasi intrinsiknya karena pengaruh teman saja, maka ketika temannya berhenti, dia juga bisa ikut berhenti gitu ya. Itu artinya bahwa ketekunannya, keuletannya rendah gitu ya, keseriusannya dalam belajar juga rendah. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana cara mengukurnya? Motivasi itu ada, misalnya kita gunakan 3 aja ya. Bisa observasi, bisa dengan tes ya, perangkat tes psikologi, kemudian bisa juga dengan kuesioner, yaitu wawancara terstruktur. Jadi kita pilih aja, sesuaikan dengan kondisi di mana teman-teman akan melakukan penelitian dan apa tujuannya. Cocoknya mau pakai cara yang mana gitu ya, apakah observasi dengan kuesioner atau perangkat tes. Nah, baik teman-teman sekalian, motivasi itu tidak bisa kita nilai secara langsung. Bagaimana caranya kan bingung. Jadi kita harus mengukur melalui tadi dari variabel ke subvariabel, kemudian ke indikator. Nah, indikator itulah dipecah menjadi parameter. Parameter itulah yang menjadi alat ukur motivasi. Contoh misalnya kalau kita ingin mengukur motivasi kerja sekarang, kalau tadi motivasi belajar, sekarang contoh yang kedua saya ambil contohnya motivasi kerja. Mau pakai skalanya apa? Misalnya skala Likert pilihannya 4 misalnya ya, boleh 5, boleh 4. Saya ambil contoh yang 4 misalnya. Nah, tergantung pertanyaannya nanti, apakah jawabannya sering sekali, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Cocoknya pakai itu ya pakai itu. Tapi kemudian ada pertanyaan lain, cocoknya selalu, sering, jarang, kadang-kadang ya. Selalu, sering, jarang,
tidak pernah gitu ya. Jadi tidak pernah itu nilainya 1 ya. Jadi kalau 4 gitu ya. Jadi tapi kalau pakai 5 berarti selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah, yaitu kalau 5 ya. Jadi silahkan pilih mau pakai yang 4 atau yang 5. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman di dalam pengukuran motivasi itu jangan dibuat 3, dibuat 2 aja ya. Kenapa? Kan kalau misalnya motivasi kalau kita ukur ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian ada yang sedang. Nah, bagaimana kita menyatakan seseorang itu motivasinya sedang? Kan sulit. Nanti mengukurnya sedangnya kemana nih kecenderungannya? Sedang cenderung tinggi atau sedang cenderung rendah? Oleh karena itu sebaiknya dalam pengukurannya nanti bagi 2 aja. Motivasi yang tinggi berapa persen, yang motivasinya rendah berapa persen. Jadi nggak usah kita membuat interval itu menjadi 3 ya ukurannya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman lebih baik menggunakan 2 ukuran ya. Ada misalnya teman-teman yang menyatakan bahwa motivasi itu ukurannya rendah lemah dan kuat. Kurang cocok ya. Kalau lemah dan kuat itu untuk intensitas. Jadi dari motivasi yang lemah itu kita ganti menjadi ukurannya rendah. Motivasinya yang kuat itu kita ganti dengan ukurannya namanya tinggi. Jadi cukup 2 itu, tinggi dan rendah. Tapi kalau mengukur intensitas, misalnya intensitas penggunaan media sosial, intensitas komunikasi, baru kita pengukurannya menggunakan kuat atau lemah ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, sekali lagi dalam menetapkan pengukuran motivasi jangan menggunakan 3 kelas, tinggi, sedang, dan rendah, karena kita sulit mengatakan oh si Anu itu kok motivasinya sedang. Jadi sedangnya kemana nih, sedang menuju tinggi atau menuju rendah ya. Lebih baik kita hapus saja itu, gunakan 2 klasifikasi saja. Nanti dalam proses penelitiannya kemudian dianalisa data, kesimpulannya hanya ada 2 kelas, tinggi atau rendah. Demikian teman-teman sekalian, bagi yang masih sedang membuat kuesioner dan kemudian merencanakan skala pengukurannya, klasifikasinya, mudah-mudahan konten ini bisa membantu. Sekali lagi, mengukur motivasi gunakan 2 saja, kelompok tinggi dan kelompok rendah ya. Jangan menggunakan kelompok sedang karena sulit menerjemahkan seseorang itu memiliki motivasi sedang tuh ciri-cirinya nggak jelas gitu ya. Tapi kalau yang tinggi jelas, yang rendah juga jelas. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.